Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi IPB. Perkenalkan, nama saya Prima Gandhi, dosen manajemen agribisnis. Dan kali ini saya akan memberikan kuliah terkait dengan sistem agribisnis. Adapun mata kuliah ini diajarkan untuk mempelajari ruang lingkup sistem agribisnis pangan dan non-pangan yang terdiri dari subsistem hulu, kemudian subsistem on-farm, subsistem hilir, subsistem penunjang, resiko dan ketidakpastian. Kemudian kita akan juga membahas tentang pembiayaan agribisnis, added value and fruit traceability, kemudian smart farming, serta pengaruh perkembangan teknologi supply chain management dalam kelembagaan agribisnis serta perkembangan kebijakan agribisnis di Indonesia khususnya dan secara umum di dunia. Kemudian dengan mempelajari mata kuliah sistem agribisnis diharapkan mahasiswa dan juga mahasiswi dapat menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan juga kewirausahaan, kemudian menunjukkan pembelajar yang tangguh dan lincah, menguasai konsep agribisnis meliputi subsistem hulu, on-farm, hilir ataupun off-farm, dan juga subsistem penunjang agribisnis. Selanjutnya juga diharapkan dapat menguasai konsep-konsep dasar bisnis, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mengelola perusahaan agribisnis ya, yang memahami teknik budidaya produk agribisnis, baik itu perikanan, peternakan, dan juga budidaya tanaman, bagaimana pasca panennya, bagaimana pengolahannya, bagaimana pemasarannya, bagaimana manajemennya, dan juga cara menganalisis data untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan dengan menggunakan alat manajemen yang menetapkan suatu keputusan manajerial dalam usaha mandiri maupun perusahaan agribisnis. Dengan mempelajari mata kuliah sistem agribisnis, diharapkan CPMK-nya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep agribisnis meliputi subsistem hulu, on-farm, kemudian hilir, kemudian penunjang agribisnis dengan menunjukkan sikap semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Selanjutnya juga mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar-dasar bisnis dalam mengelola perusahaan agribisnis. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan bermutu serta terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian manajemen agribisnis, dan itu semuanya sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang dengan menunjukkan jiwa pembelajar yang tangguh dan lincah. Diharapkan dengan mempelajari mata kuliah sistem agribisnis ini, teman-teman mahasiswa bisa memberikan suatu analisis, bisa melakukan suatu analisis, bisa memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh petani maupun kelembagaan petani maupun perusahaan agribisnis
di dalam menjalankan proses bisnisnya. Jadi dalam mata kuliah sistem agribisnis ini kurang lebih ada 13 bab yang nantinya akan diajarkan dan akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah ruang lingkup sistem agribisnis pangan dan non-pangan. Yang kedua adalah subsistem hulu atau agri input. Yang ketiga, subsistem on-farm atau usaha tani. Yang keempat, subsistem hilir dan pengolahan. Kemudian yang kelima, subsistem hilir pemasaran. Yang keenam, subsistem penunjang. Yang ketujuh, risiko dan ketidakpastian. Yang kedelapan, pembiayaan agribisnis. Yang kesembilan, added value dan food traceability. Yang kesepuluh, smart farming dan pengaruh perkembangan teknologi. Yang kesebelas, supply chain management. Yang kedua belas, kelembagaan dalam agribisnis. Dan yang terakhir adalah perkembangan kebijakan agribisnis. Dalam mengikuti mata kuliah ini sama seperti dengan mata kuliah lainnya, diharapkan ya mahasiswa hadir tepat waktu. Kalau tidak hadir eh, tepat waktu, diberikan toleransi dalam mata kuliah ini, khususnya kelas saya, 5 menit untuk ketidakhadiran. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan terkait dengan CPL dan CPMK mata kuliah Sistem Agribisnis di Sekolah Vokasi IPB University. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya berikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, silahkan tanyakan kapanpun ya, kalau ada teman-teman yang masih kurang paham dengan mata kuliah sistem agribisnis ini. Terkait buku yang kita gunakan ya sebagai bahan bacaan, yang pertama kita menggunakan bukunya Kramer, G.I. and C.W. Jensen yang berjudul Agricultural Economic and Agribusiness. Kemudian Downey and Stephen P. Erickson tentang manajemen agribisnis. Drilon J. Junior yang berjudul bukunya Industrial Organization Management, Agribusiness Management Resource Material volume 1 dan 2. Kemudian buku berjudul Principle of Management Agribusiness, karangan Duff KD. Kemudian buku Manajemen Agribisnis, karangan Prof. M. Firdaus. Kemudian buku Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis, ciptaan Pak Profesor Bungaran Saragih. Kemudian Agribisnis Teori dan Aplikasinya. Ini buku karangan Soekartawi tahun 2005, seperti itu. Jadi nanti silakan teman-teman bisa cari, teman-teman mahasiswa bisa cari ya, buku-buku itu sebagai salah satu penunjang dari mata kuliah kita Sistem Agribisnis. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan terkait mata kuliah kita Sistem Agribisnis ya. Kalau kemarin kita sudah memasuki membahas ya minggu lalu bab 11, saat ini kita akan membahas bab 12. Bab 12 terkait dengan manajemen rantai pasokan atau SCM, Supply Chain Management. Saya sudah bagikan ya bahan PowerPoint untuk kuliah hari ini kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Ya saya harap sudah dibaca
Ya, saya akan sedikit mengulasnya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, sejelas-jelasnya saya akan mencoba untuk memberikan jawaban. Aman ya semua ya, nggak ada yang sakit ya? Oke, sip. Kita mulai. Saya akan share screen. Sudah kelihatan share screen saya? Oke, terima kasih. Ya, jadi ini yang harus kita ketahui, salah satu hal yang penting dalam sistem agribisnis itu adalah manajemen rantai pasokan. Kita mengenalnya dalam literatur-literatur barat ya, itu sebagai supply chain management. Jadi konsep rantai pasok manajemen atau supply chain management dalam agribisnis ini merupakan kegiatan yang saling terkait ya, secara vertikal antar subsistem dan juga subsistem ini bisa terkait secara horizontal. Yang jelas ini dalam satu ekosistem yang sama ya, sebagai subsistem kelembagaan dan juga penunjang. Nah, keterkaitan ini dapat sendirinya mengalir ya, sesuai dengan permintaan ataupun penawaran, ya di mana permintaan dan penawaran ini bisa kita ilustrasikan sebagai rantai atau saluran pemasaran. Selain itu, kerjasama antar lembaga atau perusahaan yang terlibat berupa jejaring yang saling terintegrasi antara beberapa perusahaan dan mempunyai tujuan yang sama, ini juga akan membentuk rantai pasok manajemen atau supply chain management. Nah, pertanyaan yang harus ada ketika kita ingin mengetahui supply chain management adalah bagaimana caranya produsen agribisnis mengalirkan produk mulai dari bahan baku, kemudian sampai kepada produk jadi kepada konsumen. Nah, kita harus tahu tuh dari bagaimana dari hulunya sampai ke hilir. Nah, jadi sebuah rangkaian, saya ulang lagi ya, yang nanti akan membentuk suatu jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama atau membuat dan menyalurkan produk jasa kepada konsumen akhir, di situ disebut supply chain. Rangkaian atau jaringan ini mulai dari budidaya bahan mentah, ya bahan-bahan pertanian gitu ya, di on-farm, sampai ke retailer ataupun toko penjual bahan mentah tadi ataupun ketika bahan mentah tadi sudah dirubah menjadi bahan jadi di bagian hilir. Nah, supply chain ini bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang simple, ada yang tidak simple ya, atau kita sebutnya extended supply chain. Contoh simple supply chain itu misalkan supplier bahan baku, dia mengirim ke perusahaan, dari perusahaan langsung ke konsumen. Kemudian kalau extended supply chain, nah itu macam-macam tuh. Contohnya di sini misalkan dari produk desainernya, kemudian ada suppliernya, ada bank. Nah, bank ini berhubungan dengan perusahaan, ya perusahaan yang memproduksi tadi komoditas agribisnis. Kemudian perusahaan ini juga dia memiliki apa namanya IT system ya untuk membuat kode-kode produknya. Nah, kode produk ini nanti juga bisa berhubungan dengan distributor, begitu.
Nah, distributor ini nanti nyambung ke retailer, retailer ini terakhir adalah sampai ke consumer. Nah, dalam supply chain management yang modern, ada salah satu fungsi consumer service yang harus dimiliki oleh company. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan multinasional ya atau perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan agribisnis internasional, nah itu dia memiliki consumer service. Selain itu, dia pasti juga memiliki IT system ya sehingga produk itu bisa di tracking dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari eh, produk di pabrik buatan pabrik gitu ya sudah ada kodenya misalkan 021. Nah, itu bisa tahu dia siapa retailer siapa yang menjual, toko siapa yang menjual. Jadi misalkan nanti consumer atau konsumen itu menghadapi keracunan, dia tinggal bawa kode barangnya yang biasanya tertera pada kemasan gitu ya. Tinggal dia lihat di retailer sehingga bisa terlacak. Nah, ini contoh extended supply chain ya, yang mana sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan agribisnis internasional ya. Kalau dalam perusahaan-perusahaan yang masih tradisional, ya itu jarang kita temukan manajer supply chain karena memang ya berpikirnya masih jangka pendek ya, rata-rata seperti itu. Jadi dia tidak melihat bagaimana aliran barang, bagaimana aliran uang, bagaimana aliran informasi begitu. Ya bisa dikelola dengan baik. Ya tujuannya apa tadi? Ya agar produknya bisa berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga konsumen itu tidak merasa dirugikan. Jadi memang tujuan dari supply chain management itu adalah ingin memuaskan konsumen, ya. Kemudian dia akan bekerja sama ya dengan aktor-aktor lainnya untuk membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Nah, kalau kita melihat pada suatu perusahaan manufaktur agribisnis, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah kegiatan mendevelop atau merancang produk baru. Nah, ini dilakukan oleh Product Development Unit. Kemudian kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement ya unit, karena ini merupakan penting ya, bahan baku itu kalau tidak bisa dia produksi sendiri, perusahaan itu memproduksi bahan baku sendiri, pasti dia akan mencari mitra. Nah, mitra ini rata-rata kalau perusahaan agribisnis itu adalah petani atau kelompok tani begitu. Nah, ini penting kenapa? Karena kita tahu sifat produk-produk pertanian itu kan sangat rentan juga ya terhadap keadaan alam gitu ya. Jadi misalkan ketika dia memiliki suatu kebun, tadi misalkan ada perusahaan nanas kalengan gitu ya. Nah, kebunnya gagal panen misalkan. Nah, dia punya alternatif lain gitu. Jangan sampai produknya kosong karena tidak ada bahan baku. Nah, itu tujuan untuk mendapatkan bahan baku atau kita mengenalnya sebagai procurement. Nah, selanjutnya adalah kegiatan merencanakan produksi ya atau persediaan, ini planning and control unit biasanya. Selanjutnya ada juga kegiatan melakukan produksi ataupun production dan juga kegiatan melakukan pengiriman yang dilakukan oleh distribution unit. Nah, untuk lingkup SCM tadi saya akan berikan apa namanya sedikit penjelasan yang lebih detail. Yang pertama, bagian pengembangan produk. Biasanya dia melakukan riset pasar ya, kemudian merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Nah, ini sering kita lihat dalam prakteknya kalau teman-teman lihat salah satu mie instan Indonesia yang sudah cukup tua ya, ya dia sering memberikan satu varian-varian baru begitu ya. Nah, ini untuk menjaga pasarnya dan juga menambah pasar baru ya. Ia lakukan misalkan dia membuat mie instan rasa rendang gitu. Nah, ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung membuat ya mie instan rendang, tetapi ini karena ada risetnya dulu begitu. Misalkan banyak permintaan
adanya mie mie goreng berasa rendang oleh mahasiswa-mahasiswa misalkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu dasar yang dilakukan oleh riset karena kita tahu lah ya, kita sama mahasiswa pasti, saya juga pernah jadi mahasiswa, senang makan mie instan seperti itu. Kemudian pengadaan, nah ini memilih supplier juga dievaluasi ya, kinerja suppliernya ini, supplier bahan baku salah satunya. Kemudian setelah dapat suppliernya, dia yang melakukan pembelian bahan baku dan komponen, kemudian memonitor supply risk, kemudian juga membina dan juga memelihara hubungan ya, partnership. Kemudian juga ada juga bagian perencanaan dan pengendalian. Ini termasuk demand planningnya, bagaimana peramalan permintaan, bagaimana perencanaan kapasitas, juga perencanaan produksi, juga persediaan. Nah, untuk produksi sendiri ada juga yang melakukan produksi ya, ini kita sebutnya eksekusi produksi dan juga pengendalian kualitas. Nah, untuk distribusinya pasti yang jelas harus ada perencanaan jaringan distribusi, kemudian penjadwalan pengiriman, kemudian partnership dengan, kalau dia tidak memiliki jaringan ataupun usaha apa namanya bagian distribusi atau bagian logistik, maka dia harus memelihara memelihara hubungan ya atau partnership dengan perusahaan jasa pengiriman. Kemudian dimonitor juga tuh ya bagaimana service level di setiap pusat-pusat distribusi. Ada nggak komplain dari konsumen seperti itu. Nah, ada beberapa supply chain model. Yang pertama untuk supply chain model of aquaculture. Nah, ini berbeda ya dengan juga supply chain untuk local beef ataupun apa namanya daging ya. Ini peternakan. Kemudian bagaimana peternakan lokal tadi ya juga supply chain untuk import beef juga berbeda begitu. Untuk import frozen beef juga berbeda. Jadi walaupun sama-sama beef, ya perlakuannya berbeda ya karena kita lihat produknya berbeda gitu. Jadi tidak bisa kita simplifikasi eh, untuk supply chain management daging sapi gitu ya. Ini kita samakan. Nah, ini tidak bisa untuk daging beku beda, daging segar berbeda ya. Nah, ini banyak riset-riset ya yang sudah melakukan ini. Kenapa ini penting? Diketahui oleh mahasiswa dan juga mahasiswi manajemen agribisnis. Karena pasti suatu saat ketika teman-teman nanti bekerja ya ataupun teman-teman memiliki usaha agribisnis, nah supply chain management ini merupakan salah satu ya ilmu yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha bisnis yang teman-teman miliki atau tempat bisnis tempat di mana teman-teman bekerja begitu. Nah, kemudian untuk daging juga ya, daging ayam ras itu juga berbeda, untuk ayam petelur juga berbeda. Nah, nanti seluruhnya sudah saya bisa teman-teman baca ya, saya rasa sudah dibaca juga bagaimana bentuk-bentuknya eh, supply chain management terhadap komoditas agribisnis. Tapi sekali lagi yang perlu saya tekankan, yang pertama bahwa supply chain itu tidak sama dengan supply chain management. Dan yang kedua, dalam supply chain kita wajib ya mengelola ataupun melihat yang pertama adalah aliran barang, yang kedua adalah aliran uang, dan yang ketiga adalah aliran informasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini di kuliah ke-12 ya, pertemuan ke-12. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin berikan tugas kepada mahasiswa, buatkan ya. Jadi di sini kan
kurang lebih ada 62 ya siswanya, mahasiswa dan mahasiswi maksud saya. Nah, saya ingin masing-masing mahasiswa dan mahasiswi membuat contoh supply chain management. Itu boleh bersumber dari jurnal, boleh dari pengamatan teman-teman, ya boleh dari buku, tapi komoditasnya berbeda. Tadi karena ada 62, saya akan coba jadi nomor 1 NRP 1 sampai NRP 20 komoditasnya adalah pertanian. 21 sampai dengan 40 peternakan. 41 sampai 62 perikanan. Nah, tapi nanti yang 41 sampai 62 itu diatur ya. Kualitas perikanannya nggak boleh sama. Misalkan ikannya jelas misalkan. Untuk ikan mujair misalkan yang nomor 42. Yang nomor 43 ikan lele ya kan. Kemudian yang 44 udang misalkan. Udang faname. Yang 45 udang faname ekspor. Yang 46 cumi-cumi, misalkan begitu. Jadi dibuat perbedaan masing-masing ya, jenis. Tadi komoditasnya sudah secara garis besar pertanian, kemudian peternakan dan juga perikanan, nanti komoditasnya dibuat berbeda-beda. Terserah bisa dicari dari jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional ya. Dan jangan lupa tulis di mana sumbernya. Nanti dalam praktikum ya kita akan bahas satu-satu ya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa lebih kaya lagi ya, lebih tahu, bisa mengetahui bagaimana sih aliran barang, bagaimana sih aliran uang, ya. Kemudian bagaimana aliran informasi dalam setiap SCM di komoditas agribisnis ini gitu. Jadi mengetahui perbedaannya masing-masing gitu. Sehingga diharapkan nanti bisa lebih mengerti dan juga lebih memahami ya bagaimana supply chain dan juga supply chain management dalam sistem agribisnis ya di Indonesia maupun di dunia. Ya, skalanya tadi bebas mau di produk komoditas pertanian yang ada di Indonesia ataupun komoditas pertanian yang ada di dunia. Oke, ya mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Bila Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di praktikum dan juga pertemuan ke-13.